Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan mengambil banyak pelajaran dari seorang tabi'in yang sangat mulia, yang para ulama mengatakan majhulun fi ahlil ardi, ma'rufun fi ahli sama. Tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Dialah Uwais ibnu Amir al-Qarani, atau dikenal dengan Uwais al-Qarani. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Uwais al-Qarani adalah seorang tabi'in, bahkan disebut kibaru tabi'in. Padahal dia hidup di zaman Nabi SAW. Harusnya orang yang hidup di zaman Rasul berjumpa dengan Rasul, tapi tidak dengan Uwais al-Qarani. Dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW dikarenakan terhalang dengan berbaktinya dia kepada orang tua, sehingga sampai dia meninggal tidak pernah melihat wajah Rasul, dan Rasul pun tidak pernah melihat wajahnya. Makanya dia tidak dikategorikan sahabat Nabi, karena syarat sahabat Nabi itu harus melihat, beriman dan mati di atas Islam, walaupun sempat murtad sekalipun. Itulah definisi yang dikemukakan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Secara nasab Uwais al-Qarani dia adalah Uwais ibnu Amir. Ada yang melaqabkan dengan Al-Khalis, dan Amir ibnu Juz ibni Malik ibni Amr ibni Sa'd ibni Aswan ibni Qarnin ibni Radman ibni Najiyat ibni Murad. Adapun kunyahnya adalah Abu Amir, dan kunyah itu sunnah hukumnya. Lahir, hidup semasa Nabi SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dan dia kelak akan meninggal dalam peperangan ketika Ali radhiyallahu an berselisih paham dengan Muawiyah, kemudian terjadi perang Siffin. Lah Uwais ibn Amir al-Qarani ini termasuk tentara dari kubu Ali radhiyallahu an, dan meninggal di perang Siffin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat keutamaan seseorang, tentu kita harus komentar, mencari komentar orang lain yang berkomentar tentang dia. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, ketika beliau memuji Uwais ibn Amir al-Qarani ini, beliau mengatakan huwal qudwatu az-zahidu sayyidut tabi'in fi zamanihi, kana min awliya'illahil muttaqin
wa min ibadihil mukhlasin. Uwais adalah orang yang layak dicontoh karena sebagai qudwah, dan dia orang yang paling zuhud, pemimpin para tabi'in di zamannya, dan termasuk wali-wali Allah yang bertakwa, dan termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Cukuplah pujian Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala menunjukkan siapa sebenarnya Uwais ibnu Amir al-Qarani ini. Bahkan dikatakan oleh Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, faminat tabaqatil ula minat tabi'in sayyidul ubbad wa alamul asfiya minaz zuhad Uwais ibnu Amir al-Qarani. Kata Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan termasuk tabaqat yang pertama dari kalangan tabi'in, pemimpinnya ahli ibadah, terpancar padanya al-asfiya minaz zuhad, kejernihan-kejernihan, karena dia seorang ahli zuhud. Dialah Uwais ibn Amir al-Qarani. Dan banyak lagi pujian para ulama terhadap Uwais ibn Amir al-Qarani ini. Tapi tentu pujian yang paling besar adalah pujian Nabi SAW kepada Uwais ini. Cukuplah kalau Nabi SAW yang bicara, artinya Uwais ini bukan sembarang orang. Padahal Nabi SAW tidak pernah berjumpa dengan Uwais, dan Uwais pun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amdadi ahlil Yaman min muradin thumma min qaranin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian seseorang bernama Uwais ibn Amir al-Qarani. Dia akan bersama rombongan penduduk Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Ia memiliki penyakit kulit sopak, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham saja. Ia punya seorang ibu yang sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan setiap permintaan dan doa-doanya. Ini pujian Nabi SAW kepada Uwais ibn Amir al-Qarani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan kisah bagaimana perjalanan hidupnya Uwais ibn Amir al-Qarani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Uwais ini terlahir yatim dan hanya ditinggalkan seorang ibu. Jadi hidup berdua bersama ibunya saja. Ibunya ini sudah tua, kemudian lumpuh, kemudian buta. Dan kehidupan Uwais ini bukan orang kaya, tapi sangat miskin, dan bekerja sebagai penggembala unta dan kambing, mengambil upah-upah orang kaya di negerinya. Dan Uwais berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak menikah karena ingin berbuat baik kepada orang tuanya, karena tinggal satu-satunya tuh ibunya tuh. Makanya 10
semua keperluan ibunya oleh Uwais ibn Qaran ini betul-betul dilaksanakan. Apa yang dimau ibunya dilaksanakan, kecuali satu. Uwais belum bisa mengabulkan keinginan orang tuanya kecuali setelah lelah letih dia berusaha untuk mengabulkannya. Apa keinginan orang tuanya? Dia ingin haji, ingin melihat Ka'bah, ingin menyempurnakan rukun Islam. Ini yang setiap malam Uwais berdoa kepada Allah. Macam mana dia harus mengabulkan keinginan orang tuanya? Dia orang miskin, tidak punya kendaraan. Kemudian ibunya sudah tua, tidak sanggup berjalan, lumpuh lagi, buta. Macam mana caranya? Zaman dulu nggak ada travel. Sekarang enak kan begitu. Haji bisa disingkat, haji plus, haji furoda, macam-macam haji sekarang ini. Lumpuh ada kursi roda. Zaman dulu macam mana caranya? Akhirnya Uwais ibn Amir ini terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala carikan jalan keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika seluruh perkara ditambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sutradaranya. Allah tahu bagaimana akan dibuat kepada Uwais ibn Amir al-Qarani ini. Satu hari Uwais membeli anak lembu. Anak lembu ini dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais ibn Qaran ini membawa anak lembu itu. Kalau hendak memberi makan, diambillah anak lembu itu, dipikul dari atas bukit ke bawah, dikasih makan. Habis itu setelah makan, dipikul lagi, diletakkan pula di kandangnya di atas. Mungkin antum terpikir nanti kalau lembunya sudah besar, Uwais dan ibunya naik lembu gitu ya. Mana bisa padang pasir naik lembu? Padang pasir itu tidak bisa ditempuh lembu. Kendaraan satu-satunya yang bisa menembus padang pasir itu hanya unta. Kuda saja tidak bisa, apalagi lembu pula yang jalannya kayak semut gitu kan. Kapan sampainya? Ya. Bukan itu keinginan Uwais. Bukan berarti membesarkan lembu itu untuk ditunggangi supaya dia bisa naik haji. Bukan. Tapi Uwais ini sedang latihan fisik. Jadi dia sengaja menggendong anak lembu itu. Kalau dia ngasih makan, diambil anak lembu dari atas, dibawa ke bawah, dikasih makan, diangkat lagi oleh punggungnya sampai ke atas. Setiap hari seperti itu. Lembu ini binatang hidup. Setiap hari bebannya akan bertambah, sehingga tidak terasa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampailah datang musim haji bulan ke-8. Jadi kerjaan Uwais hanya mangkul lembu itu dari atas bukit ke bawah, dari bawah ke bukit lagi selama 8 bulan tuh. Sampai lembu itu menjadi 100 kg beratnya tuh. Gitu. Tangguh bantu mikul lembu 100 kg juga kan. Tapi itulah Uwais ibn Qaran. Dia sedang latihan fisik. Maksudnya apa? Untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Karena sudah latihan dia. Ya. Ketika betul-betul azam itu sudah sampai, dia kemukakan ibunya dan mengatakan, "Bu, kita akan haji." Maka ibunya dengan senang. Akhirnya kemudian Uwais ibn Amir al-Qarani ini betul-betul menyediakan tempat, ya semacam keranjang lah kan begitu. Kemudian ibunya diletakkan di keranjang itu, kemudian dipikul oleh Uwais itu. Kemudian berjalan dari negeri Yaman ke Mekah. Anda bisa bayangkan memikul orang tua. Saya saja pernah naik bus itu 2 kali ganti mobil tuh. Saya dari Son'a ke Mekah waktu umroh itu, pertama datang ke Yaman itu 1 hari 1 malam itu, baru sampai di Mekah. Dengan perjalanan kadang enak jalannya, kadang enggak, kadang beliku-liku, kadang ke padang pasir. Wah, sudah capek semua badan tuh. Ini jalan kaki.
Dan di zaman itu belum ada jalan kayak sekarang kan gitu. Sudah ada aspal, sudah ada macam-macam, namanya padang pasir. Kalau butuh makan ya sulit dicari, kalau butuh minum sulit dicari, kalau ada orang jahat macam mana pula kan begitu. Tetapi keinginan kuat Uwais ini betul-betul ingin mengabulkan keinginan orang tuanya. Dia tembus padang pasir ikhwan sampai ke Makkah. Ada memang orang tua yang digendong anak itu, tapi dari tempat tidur ke kamar mandi saja kan itu ya. Hanya untuk buang hajat karena dia lumpuh tidak bisa. Habis itu dari kamar mandi digotong lagi ke kamar tidur itu. Berapa jaraknya tuh? Ini dari Yaman ke Mekah ini enggak main-main jalannya ini. Tapi begitulah anak saleh. Ketika kemudian keduanya sampai di Mekah, kemudian mulai keduanya tawaf di sekitar Ka'bah. Selesai tawaf, maka kedua insan ini dengan bahagianya bisa menatap Ka'bah dan dua-duanya menangis. Tiba-tiba Uwais mengatakan, Allahumma ghfir li ummi, Allahumma ghfir li ummi, ya Allah ampuni dosa-dosa ibuku ini. Ya Allah ampuni dosa-dosa ibuku. Kata ibunya, ya Uwais, kenapa engkau berdoa untuk dosa-dosaku? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dosa-dosamu saja? Maka Uwais ibn Amir Al-Qarn mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doaku, kemudian dosamu diampuni oleh Allah, dan Allah masukkan engkau ke dalam sorga, dan engkau redha dengan diriku, itu sudah cukup bagiku wahai ibuku. Karena dengan itulah dosa-dosaku pun akan digugurkan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Uwais pun setelah melaksanakan haji menggendong lagi ibunya balik lagi ke Yaman ikhwan. Subhanallah. Dari sini pelajarannya, kenapa Nabi SAW sampai memuji Uwais ibn Amir Al-Qarani dan mengatakan kepada sahabat Umar dan Ali, temukan orang ini, minta doanya. Sebab kalau sudah bersumpah atas nama Allah, setiap permintaannya pasti dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Rupanya di balik pengabulan doa Uwais ibn Amir Al-Qarani itu, karena dia adalah seorang birrul walidain. Rahasianya itu karena dia orang yang sangat berbakti dengan orang tuanya. Makanya kenapa Nabi SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling pertama saya berbuat baik kepadanya, kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Abuka, baru bapamu. Ada seorang bapak bertanya sama anaknya, nah, kata Nabi SAW, siapa orang yang paling harus kita cintai? Kata anaknya, ibumu. Satu kan, ibumu. Dua, berarti dua ibu katanya. Ibumu, tiga ibu. Akhirnya anaknya bilanglah sama istrinya, istri lagi di dapur, lagi motong-motong telur, dipotong telur jadi 4. Dikasihkan sama anaknya, bilang sama bapakmu, nanti kayak telur ini dipecah jadi 4 nanti. Gitu ya Allah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagaimana Uwais ibn Amir Al-Qarani ini mengajarkan kepada kita birrul walidain. Makanya ketika dia hijrah ke Syam, kemudian terlibat dalam jihad bersama kaum muslimin dan menjadi terkenal gara-gara dia berjumpa dengan Umar dan Umar meminta doanya. Banyak orang-orang yang ingin seperti Uwais ibn Amir Al-Qarani, berbakti dengan orang tuanya. Padahal kurang-kurang apa coba ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain, hadis-hadis Rasul menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan birrul walidain. Tapi mereka ingin mencontoh itu dari Uwais ibn Amir Al-Qarani. Luar biasa.
Makanya wajar kata Imam Zahabi dikatakan al-qudwah, menjadi percontohan orang yang sangat berbakti dengan kedua orang tuanya. Cukup sampai di situ? Tidak. Uwais Al-Qarani ini, walaupun dia pekerjaannya ala kadarnya, dia seorang penggembala kambing orang dan unta-unta orang. Artinya dia hanya mengambil upah saja kan, sama dengan Nabi SAW. Ketika dia menjadi penggembala kambing itu alal qararit, artinya hanya mengambil beberapa qirat saja, upah kecil, hanya bisa untuk memberi makan kebutuhan dia dan keluarganya dan ibunya saja. Tapi kalau seandainya ada rizki lebih, boleh jadi yang punya unta, yang punya kambing itu ngasih lebihlah rizki kepada Uwais ini. Maka Uwais ini terkadang memberi kelebihan rizki itu kepada tetangga-tetangga yang senasib dengan dia itu. Bayangkan dia sudah miskin, tapi dia ingin membantu orang miskin. Ini yang luar biasa. Ada di zaman sekarang sudah kaya, tapi tidak mau membantu orang miskin, kan gitu. Ini Uwais ini orang miskin, tapi kalau ada kelebihan harta, dia berusaha untuk membagi-bagikan. Sampai-sampai Uwais ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak sanggup atau tidak ada rizki lah gitu ya untuk memberi makan tetangga-tetangganya, apa kata dia? Sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Uwais ini apabila terduduk gitu ya, temenung, tidak ada rizki yang bisa disedekahkan, maka dia akan menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma inni a'tadhiru ilaika min kulli kabidin ja'iatin wa jasadin 'arin laisa li illa ma 'ala dhahri wa fi batni. Apa kata Uwais? Ya Allah, aku minta uzur kepadamu dari setiap hati yang kelaparan, aku tidak bisa membantu mereka, atau setiap jasad yang boleh jadi tidak punya pakaian, aku tidak bisa berikan pakaian kepada mereka, sementara tidak ada pakaian kecuali yang melekat pada badanku, dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada perutku saja. Lihat, orang miskin ingin membantu orang miskin. Makanya kenapa ketika Allah bicara tentang siapa para pendusta agama itu, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang untuk membantu fakir miskin, itulah para pendusta agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siang hari Uwais adalah pekerja keras karena harus menghidupi keluarganya dan membantu tetangga-tetangganya. Tapi kalau di malam hari, Uwais adalah ubad, ahli ibadah. Uwais adalah ahli ibadah. Sampai-sampai dijelaskan di antara kalimat-kalimat yang bagus atau nasihat-nasihat yang bagus dari Uwais ibn Qaran ini, dari Asbagh ibn Zaid, dia mengatakan, kana Uwais al-Qarani idza amsa yaqul hadhihi lailatur ruku'i fayarkau hatta yusbiha, wa kana yaqul idza amsa hadhihi lailatus sujudi fayasjudu hatta yusbiha. Kata Asbagh ibn Zaid, dia mengatakan, Uwais ini kalau datang di waktu sore menjelang malam, maka dia mengatakan inilah malam harusnya orang itu ruku, maka dia pun ruku sampai subuh. Atau dia mengatakan ini malam untuk sujud, maka dia pun sujud sampai subuh. Jadi Uwais ibn Amir ini ahli ibadah. Sudah dia siangnya memang pekerja keras, dia harus menghidupi keluarganya dan membantu tetangganya. Di malam hari pula dia seorang ahli ibadah, dan dia seorang yang bakaan, selalu menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi teringat wajah Nabi SAW yang belum pernah ditengoknya. Karena apabila ada
orang-orang Yaman yang datang ke Madinah. Kemudian mereka bisa menatap wajah Rasul, bisa memandang Rasul, bisa mendengar ucapan Rasul, bisa mendengar ceramah-ceramah dan wajangan Rasul. Kemudian pulang ke Yaman, ceritalah kepada Uwais ibn Amir Al-Qarani. Jadi akhirnya terbayang ketika kawan-kawannya bercerita, mereka melihat Rasul seperti ini, seperti itu. Kepengenlah dia berjumpa dengan Nabi SAW. Setiap malam dia bayangkan Nabi SAW, kapan saya berjumpa dengan dia, kapan saya berjumpa dengan dia. Uwais ibn Amir Al-Qarani ini kecintaan kepada Rasul luar biasa, sampai-sampai apabila dia mendengar Nabi SAW perang Uhud tahun ketiga Hijriah kan, dia kan tidak ikut terlibat perang karena memang dari Yaman kan, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mendengar ada perang Uhud. Dan di perang Uhud itu Nabi SAW kan pecah gigi gerhamnya, sampai Nabi SAW melaknat orang yang memecahkannya dalam kunut subuh, dalam kunut nazilahnya. Maka Uwais ini seolah-olah ingin merasakan apa yang dirasakan Nabi SAW. Diambilnya batu, dipukulkan pula ke giginya biar pecah, sama seperti Nabi SAW merasakan sakit saat pecah giginya. Coba bayangkan. Tapi jangan ditiru ya, ini kan ijtihad dia. Jangan pula istri ketabrak motor, pengen juga ketabrak biar merasakan macam mana lah istri ketabrak. Itu bodoh lah itu namanya. gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai seperti itulah kecintaan Uwais ibn Amir Al-Qarani kepada Rasul. Istihad dia seperti itu, sampai akhirnya betul-betul dia menghadap ibunya, ngomonglah baik-baik sama ibunya, Bu, izinkan saya lah berjumpa dengan Nabi sekali saja gitu. Kata ibunya, ibu kau ma'iya bunaya, tidak bisa, kau harus tinggal di sini, rawat aku ini sudah lumpuh, buta, sudah tua, siapa yang akan merawat aku kalau kau pergi? Tapi Uwais terus mendesak. Akhirnya ibunya mengizinkan, tapi dengan satu syarat, kau boleh datang ke Madinah, jangan menuju lain tempat, langsung menuju rumah Nabi. Selepas kau berjumpa Nabi, memandang wajah Nabi, kau pulang lagi ke Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Uwais pun mempersiapkan segalanya karena sudah dapat izin itu dari orang tuanya. Dia bekerja dengan keras, kemudian dititipkan orang tuanya kepada tetangga-tetangganya, kemudian dia siapkan perbekalannya. Berangkatlah Uwais ibn Amir Al-Qarani ini ingin berjumpa dengan Nabi. Sesampainya di kota Madinah, bertanya di mana rumah Nabi, dan langsung berjumpa dengan rumah Nabi. Karena kerinduannya kepada Nabi SAW, digedornya dengan keras tuh pintu rumah Nabi itu. Tiba-tiba ada yang membuka. Masalahnya yang keluar bukan Nabi, tapi salah satu daripada istri Nabi SAW. Kemudian Uwais menceritakan bahwa dia orang jauh dari negeri Yaman, hanya punya waktu sebentar ingin berjumpa dengan Nabi karena aku harus kembali ke Yaman. Di mana Nabi SAW? Kata salah satu istrinya mengatakan, engkau sudah tepat, ini rumah Nabi, tapi Nabi tak ada. Nabi sedang berada dalam peperangan, sedang safar. Akhirnya Uwais pun berusaha lah menunggu, mungkin 2 hari 3 hari kan gitu ya. Tapi macam mana orang menunggu orang safar itu? Di zaman itu tidak ada handphone. Kalau di zaman sekarang iyalah kita bisa handphone kan. Nabi kira-kira kapan balik kan bisa. Kalau Nabi bawa handphone di zaman itu mana bisa? Bagaimana caranya? Kata Nabi ya OTW kan itu kan bisa ditunggu, ya kan? Tapi di zaman itu macam mana caranya nunggu orang safar itu? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Namanya orang perang. Sementara Uwais itu terganjal dengan apa?
dengan amanah ibunya. Dia harus cepat balik. Akhirnya kemudian Uwais pun walaupun kecewa berat sekalipun, akhirnya dia pun kemudian pulang, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Karena dia kan punya ibu masalahnya. Itulah yang menjadikan dia tidak bisa lagi datang ke Madinah sampai wafatnya Nabi SAW. Dia harus membantu ibunya. Maka kenapa kemudian setelah Rasul pulang dari safar, kemudian salah satu istrinya menceritakan bahwa ada anak muda namanya Uwais dari Yaman. Dia ingin berjumpa dengan engkau wahai Rasul, tapi terhalang oleh ibunya, dia harus cepat balik. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, disinilah Rasul bersabda kepada para sahabat tentang siapa Uwais ibn Amir Al-Qarani. Ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani. Dia dari Murad, kemudian dari Qaran. Dulu dia punya penyakit safak. Setelah haji dan menghajikan ibunya, sembuh tuh penyakitnya, kecuali 1 dirham yang ada di telapak tangannya. Jadi sofaknya tinggal 1 dirham aja di sini. Sengaja tidak dihilangkan. Bahkan ada riwayat itu Uwais sendiri yang minta jangan dihilangkan semuanya. Ya, kalau bisa itu Uwais ibn Amir ini walaupun disembuhkan penyakit sofaknya, dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, kalau bisa disisakanlah supaya mengenang akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalau dulu dia pernah sakit kemudian sembuh, diingatkan terus dengan sofaknya itu. Karena biasanya orang kalau lagi sakit, ya kan, orang lagi sakit itu terasalah waktu sehat, oh enak kalilah sehat ini. Tapi ketika sehat lupa pula kalau dia sakit. Waktu sakit janji tidak akan makan kacang biar gak kumat asam urat. Janji enggak makan sirup biar enggak kumat gulanya. Janji enggak makan ini, enggak kolesterolnya enggak naik. Itu waktu sakit tuh janji dia tuh. Sudah sembuh, mana ada main tekan main hantam aja. Kan gitu ya. Karena kadang-kadang orang lupa kan nikmat Allah tuh. Makanya kenapa kemudian Uwais ini meminta supaya ditinggalkan tuh, biar ingat kalau dulu dia pernah sakit, disembuhkan. Dan harusnya seperti itu seorang mukmin, diingatkan akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena begini ikhwan, salah satu khitab tentang kemuliaan Uwais ibn Amir Al-Qarani ini adalah diberitahu kepada 2 manusia mulia ini, kepada Umar dan Ali. Hei Umar, hei Ali, seolah seperti itu Nabi itu ya. Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais ibn Amir Al-Qarani. Kalau kau berjumpa, minta doanya, minta diampuni dosa-dosamu, agar Allah mengabulkan permintaan kalian lewat doanya Uwais, katanya. Itu kalau sudah bersumpah semua permintaannya pasti dikabulkan, kata Rasul. Subhanallah ikhwan. Sesuatu derajat para sahabat itu jauh lebih mulia dibandingkan tabi'in. Macam mana hebat tabi'in pun tidak bisa menandingi para sahabat. Walaupun mereka memiliki gunung sebesar emas sekalipun, tidak bisa mencapai 1 mud, bahkan separuhnya pun tidak kalau dibandingkan dengan para sahabat, kata Nabi. Tidak bisa. Tapi masalahnya keutamaan Uwais ini datang dari lisan Nabi. Nabi yang ngomong. Dan para sahabat Nabi SAW itu kalau ada arahan dari Nabi, maka mereka kuncinya cuma satu, sami'na wa ata'na, dengar, taat. Itulah para sahabat. Makanya kemudian di masa Amirul Mukminin radhiyallahu an, setiap ada rombongan dari Yaman selalu dicegat. Selalu dicegat tuh. Kalau ada rombongan dari Yaman saja mau haji, maka Umar radhiyallahu an kemudian akan mencegat kafilah-kafilah dari Yaman yang haji itu dan mengatakan, afikum Uwais, afikum Uwais. Ada Uwais enggak di situ?
Enggak ada wahai Umar. Kecewa Umar. Tahun itu enggak ada Uwais. Datang musim haji berikutnya, nanya lagi, afikum Uwais, ada enggak Uwais di situ? Enggak ada. Datang lagi haji berikutnya, asih itu aja yang ditanyakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang pesannya Rasul seperti itu. Jadi kegigihan Umar itu macam mana caranya harus ketemu dengan Uwais ini. Akhirnya satu hari betul-betul kemudian ada kafilah datang dari Yaman, kemudian dihadang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, afikum Uwais ibnu Amir. Mereka mengatakan, ya ada, dan dia masuk dalam rombongan kami. Kemudian Umar mengatakan, yang Uwais, yang saya maksudkan dengan Uwais itu ibnu Amir, putranya Amir. Maka orang-orang mengatakan, ya dia putranya Amir. Dia dari Murad, iya dia dari Murad. Wah senang nih. Dia dari Qaran, iya dari Qaran. Makin senang Umar. Wah ini benar nih. Sekarang di mana dia? Kemudian Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, dulu orangnya punya penyakit sopak, kemudian disembuhkan, tinggal 1 dirham. Iya itu orangnya katanya. Tapi dia tidak bersama rombongan kami, karena dia kehabisan bekal. Di tengah jalan dia mencari tuan penggembala kambing, kemudian dia menggembala kambingnya untuk mendapatkan upah biar bisa melanjutkan hajinya katanya. Di mana itu katanya. Kemudian ditunjukkan tempatnya. Maka Umar dan Ali radhiyallahu anhu pun mencari Uwais. Setelah ketemu, dia sedang sholat. Ya. Kemudian diperhatikanlah ciri-ciri Uwais ibn Amir al-Qarani ini ketika sholat. Kata Ali radhiyallahu anhu, nampaknya memang itu orangnya. Kita dekati. Selesai sholat, maka Umar bertanya, siapa namamu wahai tuan? Maka Uwais mengatakan, ana Abdullah, saya Abdullah, hamba Allah. Kata Umar, kami juga hamba Allah. Ya. Saya ingin nama yang orang tuamu memberikan kepadamu. Jujur siapa nama? Barulah dia mengatakan, ana Uwais, saya Uwais. Ya. Siapa nama bapakmu? Kata Umar. Kata Uwais, Abdullah. Semua kami Abdullah wahai fulan. Siapa nama bapakmu yang dikasih nama bapaknya kepada bapakmu? Gitu ya. Baru dia mengatakan namanya Amir. Ada benar itu kan. Uwais ibn Amir. Kau dari Murad? Iya. Kau dari Qaran? Iya. Kau dulu punya penyakit sofa kemudian sembuh? Iya. Sumringahlah Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini tuh orangnya. Bertahun-tahun dicari-cari, ketemu pula sekarang di depan mata. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, fastaghfirli ya Uwais, mintakan ampun kepada Allah untuk wahai Uwais. Fastaghfirli, mintakan ampun kepada Allah untuk wahai Uwais, kata Umar. Maka kemudian Uwais mengatakan, wahai Umar, Amirul Mukminin, engkau kan baru datang dari haji. Ya, pasti doamu akan makbul lah kan begitu. Kenapa kau minta doa kepadaku? Kau belum, baru datang dari haji. Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, memang aku baru datang dari haji. Tetapi doamu sangat mustajab karena Nabi yang mengatakan. Akhirnya kemudian Umar pun kekeh meminta doa, maka Uwais pun mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Uwais minta syarat untuk tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. Kemudian kata Umar, aina turidu? Selepas kau haji ini, kau hendak pergi ke mana? Ditanya tujuan hidupnya. Kata Uwais, dia mengatakan, aku ingin ke Kufah, ke Syam. Aku ingin berjihad di sana. Kata Umar radhiyallahu mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku akan berikan kau rekomendasi surat, kau sampaikan surat ini ke pemimpin Kufah di sana, biar segala sesuatu hajatmu dipenuhi oleh orang-orang itu. Tetapi
Uwais mengatakan, qala akunu fi abratin nas ahabbu ilayya. Ya Amirul Mukminin, aku lebih suka menjadi orang miskin dibandingkan orang kaya. Tidak perlu, biar aku berjalan sendiri dengan ala kadarnya ini. Lihat tawadhunya Uwais bin Amir nih, ya. Lah kemudian setelah dia hidup di Syam, banyaklah orang-orang Kufah itu haji setelahnya. Setelah Uwais ada di Kufah gitu ya, orang-orang Kufah itu ada yang haji ke Mekah. Kemudian diceritakan sama Umar bahwa di sana lo ada Uwais, katanya. Kalau engkau datang dan menemukan dia, mintalah doanya. Kan Nabi SAW mengatakan, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Dia itu kalau bersumpah atas nama Allah, semua permintaannya dikabulkan. Maka para pembesar-pembesar Kufah ini setelah mendapatkan informasi dari Umar bin Khattab, pulang dia ke Kufah setelah haji, dicarinya Uwais itu. Setelah ketemu, maka mereka pun kemudian meminta doa Uwais ibn Amir al-Qarani. Kemudian Uwais pun mengatakan, kenapa Amirul Mukminin beritahu sehingga semua manusia tahu tentangku? Dari situlah dia bersembunyi sampai ketika terjadi perang Siffin. Kemudian dia terlibat jihad dan Allah wafatkan di Siffin dengan kematian yang syahid. Itulah Uwais ibn Amir al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yadkhulul jannah bi syafa'ati rajulin min ummati aksar min Bani Tamim. Akan masuk surga sejumlah orang yang lebih banyak dari Bani Tamim dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku. Sebagian para ulama seperti Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, yang dimaksud seorang laki-laki dari umatku adalah Uwais ibn Amir al-Qarani, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mustadraknya karya Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Atufidin, saya ada acara di Jabal Uhud, mungkin sampai di sini dulu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.